Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya David Nabi Farid Priyadi dengan NIM 081911633040 akan menginterview manajer di Wanzi Esports yaitu Raihan Arik. Apa kabar Raihan Arik? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dava Kenny atas kesempatannya. Kebetulan kabar saya baik. Sekarang kesibukannya apa aja nih Mas Arik? Ya, kebetulan saya masih kuliah semester terakhir. Semoga lulus secepatnya. Kalau boleh tahu kuliah di mana dan ambil jurusan apa Mas Arik? Saya kuliah di Universitas Brawijaya, mengambil jurusan ilmu perpajakan. Terus boleh diceritakan nggak pengalaman organisasi Mas Arik tuh apa selama di Brawijaya? Atau mungkin organisasi eksternal dari Brawijaya? Kebetulan saya organisasi internal. Saya pernah menjadi anggota Administration English Club selama 2 semester. Nah, setelahnya saya hanya menjadi volunteer beberapa kegiatan atau proker organisasi di kampus. Oke. Terus Mas Arik bisa dijelasin nggak secara singkat Wanzi Esports itu organisasi apa dan bergerak di bidang apa? Mungkin juga bisa dijelasin bagaimana ia bisa terbentuk pertama kali. Wanzi Esports kebetulan organisasi e-sport kami memiliki banyak bidang seperti Rainbow Six Siege, CSGO, Football Manager, dan Dota. Kami ada Dota. Terbentuknya karena kita sering bermain bersama dan mengobrol aja sih, karena cocok. Ya chemistry-nya dapet, ya kita kenapa nggak bikin tim aja gitu kan. Oh, jadi awalnya karena emang udah deket dan udah kenal satu sama lain, udah cocok, makanya diteruskan ke jenjang lebih profesional ya Mas? Iya, betul. Oke, terus peran Mas Arik sendiri di dalam Wanzi Esports ini apa? Kalau boleh tahu. Kebetulan saya awalnya pemain dan coach di divisi CSGO, tapi sekarang merangkap sebagai manajer atau pengelolanya. Jadi yang ngatur-ngatur jadwal atau sponsor gitu-gitu. Oke, Mas Arik sebagai pengelola atau sebagai manajer di Wanzi Esports itu kan tentunya ada tujuan dari organisasi Wanzi Esports sendiri kan. Bagaimana Mas Arik dan teman-teman Mas Arik bisa merumuskan tujuan dari Wanzi Esports itu sendiri? Ya, tujuannya pasti ada, dan cara merealisasikannya kita coba ikut-ikut turnamen yang ada di setiap divisi, coba dapat sponsor, proposal, terus kita juga coba membuat turnamen. Kita pernah beberapa kali gitu. Kalau boleh tahu Wanzi Esports itu sekarang lebih fokus ke tim esportsnya sendiri atau lebih ke pengelola di turnamen-turnamen ya Mas? Kebetulan dua-duanya aktif, tapi belakangan ini lebih sering ke pengelolaan turnamen sih. Sudah berapa kali Wanzi Esports menjalankan turnamen-turnamen? Tahun 2020 sampai 2021 sudah ada 3 kebetulan. 2 itu Valorant dan 1 Rainbow Six Siege. Kalau untuk lingkup dari turnamennya sendiri itu ada apa saja Mas? Dari 3 turnamen yang disebutkan. Lingkupnya kebetulan kita udah Asia Tenggara, dan ada yang sampai Asia saja juga ada. Ya udah lumayan lah, nggak Indonesia aja gitu. Oke, kan tadi Mas Ari juga bilang kalau untuk tujuan dari Wanzi Esports sendiri kan dibentuk dengan bersama-sama dan diwujudkan secara kolektif ya Mas? Iya, betul. Kalau boleh tahu bagaimana cara Mas Arik juga mensosialisasikan tujuan organisasi terhadap anak buah Mas Arik atau bawahan-bawahannya? Kan Ya, mungkin ada yang tidak sependapat atau berbeda pandangan. Itu bagaimana Mas? misalnya mau ada acara atau mau ikut turnamen, biasanya pemain dan pengelolanya ngobrol dulu sih. Misalnya ada yang tidak sependapat, ya kita cari solusinya, tanya
enaknya gimana atau mencari jalan tengahnya gitu sih. Kalau bisa menghindari konflik lah, biar soalnya kalau udah ada konflik nanti susah kalau chemistry-nya belum bisa nggak dapet. Oke. Terus kalau misalkan konflik pasti pernah ada dong ya di dalam sebuah organisasi. Bagaimana peran Mas Arik dalam menghandle konflik tersebut bersama petinggi-petinggi yang lainnya? Ya tentu kalau misalnya ada konflik atau perbedaan pendapat mungkin bisa diselesaikan secara omongan. Itu kalau misalnya konfliknya seperti miskom atau kesalahan teknis atau orangnya, mungkin kalau di level pengelolaan turnamen bisa kita tegur gitu, karena agak ya biar semua sama-sama enak aja, nggak ada yang males, nggak ada yang telat gitu-gitunya. Oke. Terus kalau misalnya cara membuat staff yang ada itu menjadi bersemangat gimana Mas? Kan pasti ada tuh saat-saatnya staff udah jengah atau kelelahan dengan semua acara yang ada dan ingin sesuatu yang baru. Kemudian cara petinggi-petinggi termasuk Mas Arik menstimulus agar staff tetap bersemangat dan fokus akan acara atau turnamen yang sedang dihadapi itu bagaimana? Emang agak susah ya kalau misalnya udah kebanyakan terus nanti capek terus bosen. Kita juga nggak mewajibkan semua anggota untuk menjadi staff sebenarnya di setiap turnamen. Tapi biasanya kita ini sih ngasih imbalan tuh ya nggak besar tapi lumayan gitu, atau ya kita biasanya ngasih ada imbalannya buat turnamen, atau ini sih kalau buat pemain nih, buat tim kita cari sponsorship, kita coba bikin ada brand ambassador dan lain-lain sih. Soalnya kan kalau udah ada sponsorship barangnya buat mereka, dan kita kasih misalnya kalau menang ada bonusnya gitu sih. Oh berarti lebih ke membuat feedback yang berarti untuk mereka ya Mas? Iya betul. Oke. Kalau hambatan-hambatan yang pernah dilalui oleh 1Z Esports tuh apa saja sih Mas? Kalau boleh tahu, entah hambatan kecil maupun hambatan besar. Hambatannya ya banyak sih ya kadang-kadang. Kalau misalnya dari tim, kadang-kadang pemainnya nggak cocok, terus ada yang ngambek, atau kita harus ganti tapi cuma satu pemain gitu. Itu kan kadang-kadang susah, harus bikin lagi chemistry-nya, harus di-build lagi. Terus kalau ada yang ngambek harus kita kasih tahu gitu. Kalau misalnya dari turnamen mungkin kadang banyak staff yang nggak on time, atau kadang-kadang server buat main belum siap ya, yang kayak gitu-gitu sih. Kalau dari yang hambatan besar sejauh ini kayaknya sepertinya belum ada sih. Oke, terus misalnya ada pemain yang ngambek sehingga harus diganti oleh pemain lain. Itu bagaimana caranya Mas Arik berbicara kepada pemain yang akan diganti tersebut, menjelaskan bahwa sudah nggak ada kecocokan antara pemain tersebut dengan tim? Biasanya kalau misalnya baru sekali atau 2 kali, saya mungkin akan ngomong langsung dan hanya berdua gitu ya. Tanya masalahnya apa, bisa yang buat tidak cocok, yang buat marah gitu. Terus kalau misalnya ternyata masalahnya dengan temannya, coba ditanya, diselesaikan. Kalau misalnya emang udah nggak cocok sama sekali, ya saya bilang udah selesai, nggak bisa lagi. Ya diusahakan ini sih sebaik mungkin dan menguntungkan semua pihak. Atau biasanya juga ini, kalau misalnya udah nggak cocok dia mau pindah, ya saya cariin tim yang lain gitu yang ambil dia. Berarti tetap diawali oleh profesionalitas, namun ujung-ujungnya tetap mengutamakan kekeluargaan juga ya Mas? Ya betul. Kemudian Mas Arik punya nggak saran untuk mahasiswa-mahasiswa supaya mereka mampu menjadi seorang pemimpin yang baik di masa depan? Ya menurut saya coba kalau misalnya ingin menjadi pemimpin harus bisa mendengarkan aspirasi bawahannya, harus peka terhadap keadaannya. Misalnya ada yang lagi udah nggak merasa cocok atau gimana, harus bisa tahu. Terus ya nggak boleh
nggak boleh otoriter gitu kan. Ya menurut saya juga harus bisa tegas mengambil keputusan, nggak boleh bias kalau walaupun sama teman sendiri. Ya kalau misalnya udah nggak cocok atau gimana ya di-cut atau keluar nggak apa-apa gitu. Oke, bagus banget sarannya Mas Arik, terima kasih. Terima kasih juga udah menyempatkan waktunya pada siang hari ini. Semoga sukses terus ke depannya buat One Esports dan buat Mas Arik juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga Mas Dava. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.